Shalom, bertemu kita kembali di ibadah rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat segala kasih dan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pagi ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang identitas kita di dalam Kristus. Ada banyak firman Tuhan yang mengatakan dan mengajarkan kepada kita, seperti dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam Efesus 2 juga ayat 10 dikatakan, sebab kita ini buatan Allah. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Kristus, firman Tuhan sangat jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa kita ini buatan Kristus, kita ini ciptaan Kristus. Setiap orang yang menerima Kristus, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam hatinya, dia itu adalah buatan Kristus. Identitas kita adalah jelas bahwa kita anak Kristus. Hanya saja yang menjadi sering permasalahannya adalah kita ragu akan identitas kita itu. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan, ketika dunia ini dengan segala pesonanya membuat kita sehingga kita lupa identitas kita bahwa kita adalah anak Kristus. Jadi saudara-saudara, mari ketika kita ada permasalahan, kita tetap pegang teguh bahwa identitas kita adalah di dalam Kristus. Kemudian yang sering menjadi keraguan atau membuat kita bimbang akan identitas kita adalah ketika hidup kita dipengaruhi oleh omongan orang lain. Mari jangan terpengaruh dengan omongan orang lain. Mari jangan terpengaruh dengan pendapat orang lain. Seperti ada pepatah mengatakan begini, engkau tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu, tetapi engkau bisa melarang burung untuk bersangkar di kepalamu. Artinya apa? Engkau tidak bisa melarang orang untuk ngomong tentang apa saja tentang dirimu, tetapi engkau bisa menjaga hatimu untuk supaya tidak tersinggung dengan omongan orang lain. Jadi biarlah saudara merdeka, berpegang teguh. Biarlah saudara berpegang teguh tentang identitasmu di dalam Kristus. Hal berikutnya yang sering membuat orang bimbang akan identitasnya di dalam Kristus adalah ketika dia menghadapi permasalahan atau kegagalan. Ketika dia menghadapi kegagalan, ragu dia tentang identitasnya. Dia mulai berkata, Tuhan tidak sayang samaku. Tuhan mengizinkan kegagalan ini karena dia tidak cinta samaku. Saya mau mengatakan kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya ingin berikan ilustrasi seperti ini, saudara. Ada seorang anak sedang bermain piano di sebuah lobi hotel, dan anak ini bermain begitu buruknya. Dia hanya sembarang saja menekan nada-nada sehingga membuat orang yang ada di lobi tersebut sakit telinga, tidak suka mendengar nada-nada yang dibuat oleh si anak tersebut. Sehingga sudah ada yang mulai berbicara, tolong hentikan. Ada yang mulai sudah menggerutu, kenapa dia masih melanjutkan. Ketika hal ini masih terus berlanjut, tiba-tiba ada seorang lelaki yang datang menghampiri si anak tersebut. Dan bukan untuk melarang si anak tersebut bermain piano, malah dia duduk di sebelah anak itu, dan dia tidak menyuruh anak itu berhenti untuk bermain piano, malah dia bermain juga, saudara. Lelaki ini bermain dan dia menggunakan setiap nada-nada yang didengarnya ini, nada-nada yang salah ini tadi, dia membuat menjadi harmonisasi. Jadi menjadi suaranya ini menjadi satu harmonisasi yang begitu luar biasa, yang begitu indah. Dan orang-orang di sekitarnya mulai terkagum-kagum. Wah, siapa ini? Siapa ini? Dan ternyata saudara, lelaki itu adalah Alexander Borodin. Dan Alexander Borodin ini adalah seorang komposer Rusia, pemain piano yang begitu terkenalnya di eranya pada abad 19. Dan anak ini adalah anak si Alexander Borodin. Jadi apa yang kita bisa belajar dari ilustrasi ini? Bahwa kegagalan-kegagalan yang kita alami atau lakukan pun, Tuhan sanggup itu membuat menjadi satu keberhasilan. Jadi jangan takut ketika saudara mengalami kegagalan, karena kegagalan itu Tuhan bisa rubahkan menjadi satu keberhasilan pada waktunya. Dan karena itu jangan identitasmu terpengaruh karena kegagalan yang kau alami.
tetapi berpegang teguh kepada Kristus, bahwa kita ini adalah anak Kristus, anak yang diciptakan dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Jadi kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Itulah identitas kita. Artinya apa, saudara? Kita punya nilai. Nilainya itu tidak berubah apapun yang terjadi. Misalnya seperti ini. Ini adalah uang 100.000, saudara. Uang 100.000 ini nilainya 100.000. Kalau kita robek-robek begini pun, atau kita gulung-gulung, tetap nilainya ini 100.000. Kalau ini pun mau kita ludahi, ini tetap nilainya 100.000. Artinya apa? Nilai ini tidak akan berubah karena kondisi dia, karena kejadian atau apa yang dialami dia. Demikian juga saya dengan saudara. Nilai saudara dan saya tidak akan berubah. Engkau berharga di mata Tuhan. Nilaimu di dalam Kristus. Masalah apapun yang kau hadapi, kegagalan apapun yang kau alami, nilaimu tetap sama. Engkau tetap ciptaan Kristus. Engkau berharga di mata Kristus. Kristus sayang samamu. Kristus sangat mengasihimu, dibuktikannya dengan kematiannya di kayu salib. Jadi nilai kita itu tidak dipengaruhi oleh masa lalu kita. Nilai itu tidak dipengaruhi oleh masalah yang kita hadapi, dan nilai kita itu juga tidak dipengaruhi oleh kegagalan-kegagalan yang kita alami. Nilai kita itu tetap di dalam Kristus. Artinya kita berharga, kita ditebus, kita ini kepunyaan Kristus. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah ketahui identitasmu dan berdiri teguh. Jangan goyah, tetap teguh di dalam Kristus. Saya ingin berdoa buat setiap jemaat yang ada di rumah kita masing-masing. Bapa, kami berdoa buat setiap jemaat kami ya Tuhan, supaya Tuhan kuatkan kami di dalam Engkau Tuhan, bahwa kami adalah anak Kristus dan Engkau sayang dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.